dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu 24 September adalah hari Minggu yang terakhir di bulan September. Kitab Kidung Agung secara harfiah berarti nyanyian melebihi segala nyanyian atau nyanyian di atas segala nyanyian. Menurut tradisi, Salomo dipandang sebagai penggubah nyanyian-nyanyian terindah tentang cinta. Hal ini nampak pada ayat 9 sampai ayat 10. Ayat ini berisi perumpamaan yang merupakan ungkapan pujian dalam rasa saling menyayangi, di mana seorang pemuda memuji kekasihnya dan membayangkan kekasihnya seperti kuda betina, seperti kuda Firaun yang menendani dengan gagah untuk menarik perhatian. Demikian daya tarik kekasih si pemuda ini, dan hendak menyatakan bahwa gadis itu benar-benar kekasihnya dan benar-benar ia cintai. Bagian ini nampak dalam pujian laki-laki kepada perempuan. Kekasihnya ini tidak hanya pujian, tapi nampak dalam dukungan yang diberikan kekasihnya. Ayat 11, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dan manik-manik dan perak. Ayat 12 sampai 14. Ayat ini adalah sebuah monolog dari gadis itu sebagai jawaban terhadap apa yang dikatakan kekasihnya. Apa yang diungkapkan di dalam ayat-ayat ini adalah sesuatu yang manusiawi dan alamiah, di mana gadis itu menendani dirinya dengan minyak wangi pada waktu dan tempat yang sama. Sementara raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Yang dimaksudkan di sini bukan meja kebesaran raja. Kata sebenarnya berarti bagi bangku atau meja yang rendah, di mana orang dapat membaringkan diri atau bersantai. Ayat 12 menjelaskan tentang perjampuan yang romantis. Dan bagian ini penekanannya pada bau wangi yang tercium dapat membangkitkan kemampuan mental untuk memandang dan memahami atau merasakan keindahan sesuatu atas kecantikan seseorang. Kemudian ayat yang ke-13 nampak kesan erotis, di mana perempuan menyatakan kekasihnya bagaikan sebungkus mur yang tersisip di antara buah dadanya. Sesungguhnya ini menjadi gambaran tentang dada menjadi tempat menyadarkan kepala di tengah kesedihan. Seorang yang sedih selalu membutuhkan pelukan, dan saat ternyaman adalah ketika ia dipeluk dan kepalanya berada di dada seseorang. Hal ini memberikan gambaran bahwa si perempuan atau gadis akan memberi rasa nyaman bagi kekasihnya. Dan bagian terakhir perikop kita, pasal 14 sampai 2 ayat 7. Pada bagian ini nampak pujian mereka satu sama lainnya. Mereka benar-benar menunjukkan kelebihannya masing-masing. Mata digambarkan seperti merpati, untuk menunjukkan bahwa mata adalah jendela hati untuk menyampaikan pesan cinta. Kadang mulut bisa menipu, tetapi mata tidak dapat menipu. Sungguh sejuk petiduran kita menunjukkan bahwa hubungan cinta harus memberi kesejukan, kenyamanan, kedamaian, saling menguatkan, saling menyegarkan, saling menguatkan, bukan malah sebaliknya, saling menghancurkan.
Cinta harus atas dasar yang kuat. Tidak hanya karena kesenangan semata, karena fisik semata, tapi benar-benar cinta itu dibangun dan harus direnungi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita, cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada setiap orang. Cinta harus dijaga dan dirawat. Rasa cinta seseorang kepada kekasihnya harus benar-benar ditunjukkan dalam sikapnya, seperti cinta Tuhan yang nyata dalam kehidupan manusia. Cinta ditunjukkan dalam sikap yang nyata melalui dukungan. Misalnya, seorang yang mencintai suami, mencintai istri, akan memberikan dukungan, akan menolong suami dan istri. Dukungan anak kepada orang tua, dukungan orang tua kepada anak, dukungan saudara kepada saudara. Dan ini harus nampak dalam cara hidup. Dukungan ini terpenting di mana ada perhatian, ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Saya tidak mengatakan mencintai seseorang, tapi saya menghancurkan hidupnya. Saya tidak mengatakan saya mencintai suami, istri, tapi saya membiarkannya berjalan sendiri, bahkan mengkhianatinya. Saya tidak bisa mengatakan saya mencintai anak saya ketika saya tidak mempedulikannya. Saya tidak mengatakan saya mencintai alam, tapi saya tidak merawatnya. Itu sebabnya hubungan cinta harus memberi kesejukan, kenyamanan, dan kedamaian. Saling menguatkan, saling menyegarkan, saling menyejukkan. Bukan malah sebaliknya, saling menyakiti dan menghancurkan. Cinta harus mampu membedakan perbedaan dengan saling menghormati dan saling menghargai, seperti laki-laki dan perempuan yang berbeda namun saling mencintai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kejatuhan Salomo menyadari betul cinta membutuhkan kesetiaan. Bukan hanya karena pasangan kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita, baik secara emosi dan fisik. Bukan berarti salah satunya harus berselingkuh. Untuk menghindari hal itu, libatkanlah Tuhan dalam hubungan setiap masalah dengan bijak dan berhikmat, bukan karena dorongan emosi. Menariknya, pembacaan perikop kita dianggap menjadi puisi cinta yang mengungkapkan cinta kasih dalam pernikahan. Penggunaan kiasan yang santun dinilai menjadi faktor yang mengubah persepsi kita tentang cinta romantis yang negatif, yang seringnya dianggap tabu. Karena itu, belajarlah untuk menghargai cinta sebagai anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini memperlihatkan pasangan mempelai yang saling memuji dan bahasa cinta. Mempelai laki-laki memuji penampilan sang mempelai perempuan. Pujian diakhiri dengan satu keinginan yang sang mempelai untuk membuatkan sesuatu yang dapat memperindah sang kekasih. Pujian yang saling mempelai laki-laki dibalas oleh perempuan mempelai perempuan dengan pujian yang menyatakan begitu beraganya sang kekasih di hatinya. Dia berhenti sampai di sana. Mereka terus saling memuji satu dengan lain dalam bahasa cinta. Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus,
Pujian berlanjut dengan keinginan-keinginan untuk bersama. Keinginan yang lebih saat berjumpa. Tidak hanya keinginan untuk memandang, tapi juga untuk bersentuhan secara fisik. Namun, kesadaran akan kelemahan kita kemudian menghentikan mereka dari hawa nafsu yang dapat membawa mereka kepada dosa. Kekudusan yang menjalin hubungan relasi sebagai sebuah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Saya mencintai suami dan istri mencintai suami. Itu adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Cinta yang dianugerahkan Allah bagi kita adalah bukanlah luapan hawa nafsu yang berdosa. Cinta yang dianugerahkan Allah bagi manusia adalah cinta yang kudus. Cinta yang membawa keselamatan, bukan pada kebinasaan. Itu sebabnya dunia boleh menawarkan cinta yang palsu, serta menggoda kita dengan cinta yang dipenuhi oleh hawa nafsu dan keinginan hati yang berdosa. Namun ingat, kita adalah orang-orang yang dicintai Allah di dalam kekudusannya. Tentu kita pun harus mencintai Allah di dalam kekudusannya. Juga saling mencintai dalam kekudusan, baik relasi suami maupun istri dengan sesama. Relasi seperti inilah yang diinginkan Allah. Karena itu, kendalikan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jebakan cinta yang berdosa. Marilah kita mencintai dalam kekudusan, membawa kita kepada keselamatan dalam Kristus yang sempurna. Kiranya firman ini menguatkan kita memasuki hari-hari kita selanjutnya. Pasangan suami istri, mari terus kita bercinta di dalam kekudusan. Tuhan memberkati kita dan Roh Kudus memberikan kesanggupan